Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini santriwan dan santriwati yang Ustazah banggakan? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk pada materi, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan doa yang kita panjatkan akan mendatangkan berkah dan keridhaan Allah pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah santriwan dan santriwati, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi tentang adab Islami terhadap saudara, teman, dan tetangga. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudahkah kalian tahu siapakah Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasul yang memiliki sifat-sifat yang menonjol. Di antaranya yaitu tegas, pemberani, bijaksana, adil, cerdas, dermawan, dan suka menolong. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran materi tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siswa dapat yang pertama menjelaskan cara-cara meneladani kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan baik dan benar. Kedua, menyebutkan hikmah meneladani kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan baik dan benar. Yang ketiga, menganalisis kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan baik dan benar. Yang keempat, mengungkapkan kembali kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan baik dan benar. Yang kelima, mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan baik dan benar. Kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dilahirkan dari suku Quraisy di kota Mekah dari seorang ibu yang bernama Hantamah binti Hashim. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurb bin Rizah bin Adi bin Ka'ab, atau lebih dikenal dengan nama Umar bin Khattab. Lahir pada tahun 581 Masehi atau bertepatan dengan 13 Hijriah. Pada tahun 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua dalam pemerintahan Islam, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Setelah menyatakan dirinya memeluk agama Islam, beliau serahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam. Sosok Umar bin Khattab yang kekar dan pemberani memang sudah disegani oleh orang-orang Mekah, khususnya suku Quraisy sebelum masuk Islam. Namun, setelah masuk Islam, orang-orang Quraisy menjadi gentar terhadap beliau. Itulah ciri khas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Sepanjang sejarah, beliau terkenal sebagai pemimpin Islam yang disegani di semua kalangan.
Pada usia 63 tahun, tepatnya pada tahun 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab wafat. Saat mengerjakan sholat subuh, beliau ditusuk dari belakang oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat yang sangat menonjol. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Faruq, yang artinya pemberani. Karena berani bersikap tegas, membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Yang kedua, Abu Faiz, orang yang memiliki kecerdasan. Yang ketiga, Abu Hafaz, orang yang tegas dalam pendirian. Yang keempat, di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai figur yang rela berkorban jiwa raga demi Islam. Hal ini dapat dilihat dari sikap beliau yang menyerahkan kekayaan beliau untuk dakwah Islam dan hidup sederhana. Umar bin Khattab tak henti-hentinya mengajak kaum Quraisy untuk memeluk agama Islam. Berbagai cara dilakukannya, termasuk mendatangi rumah para tokoh Quraisy, dan beliau selalu mengikuti setiap peperangan. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah penentang agama Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kesadaran sendiri serta berkat keyakinan hati, beliau dapat melihat dengan mata hati beliau bahwa Islam adalah agama yang benar. Kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keberanian Umar ditunjukkan ketika beliau dan kaum muslimin ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, semua umat muslim hijrah secara sembunyi-sembunyi. Tetapi, Umar tidak melakukannya. Beliau hijrah secara terang-terangan. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bijaksana. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, ada seseorang, sebut saja namanya si Fulan, telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seseorang tersebut menghadap Umar bin Khattab, hendak mengadukan masalah yang sedang dihadapi perihal perangai buruk istrinya. Orang tersebut berkata, "Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadukan perihal istriku yang suka memarahiku. Aku mendengar istri Tuan sendiri berbuat serupa. Maka aku bermaksud kembali. Tadi saya melihat istri Tuan sedang memarahi Tuan, tetapi Tuan diam saja. Aku malu Tuan Amirul Mukminin." Dalam hatinya berkata, kalau keadaan Amirul Mukminin saja diperlakukan istrinya seperti itu, beliau diam saja, bagaimana halnya dengan diriku? Berarti aku juga harus diam saja. Kemudian Amirul Mukminin berkata, "Saudara, aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku, karena sesungguhnya adanya beberapa hak yang ada padanya. Istriku bertindak sebagai juru masak makananku. Ia selalu membuatku roti untukku. Ia selalu mencucikan pakaian-pakaianku. Ia menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup tentram tidak melakukan perkara yang haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu aku menerimanya sekalipun dimarahi. Amirul Mukminin, demikian pulakah terhadap istriku? Ya, terimalah marahnya. Karena yang dilakukan istrimu tidak akan lama, hanya sebentar saja. Terima kasih Tuan, kalau begitu aku akan pulang dan menerima perlakuan istriku." Akhirnya, si Fulan pulang dan dalam keadaan hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin, sangat menghormati istrinya dan bersabar menghadapi kemarahan istrinya. Selanjutnya adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sederhana. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab hanya mengambil sebagian kecil dari gaji beliau untuk keperluan rumah tangga beliau. Ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sudah dibagikan secara adil oleh Rasulullah,
beliau tidak mau menerima bagian tersebut. Menurut Umar bin Khattab, bahwa lebih baik harta rampasan perang untuknya yang berupa kebun pertanian saja, sehingga hasil pertaniannya dapat diberikan kepada para fakir miskin. Bahkan, beliau sering menggunakan harta beliau sendiri untuk kepentingan memerdekakan hamba sahaya atau budak-budak yang disiksa oleh tuannya. Selanjutnya adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyatnya. Suatu saat Umar sedang berkeliling dengan sahabatnya yang bernama Aslam. Mereka berdua ketika sedang berjalan mendengar suara tangisan anak kecil. Khalifah Umar dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut, lalu berhenti di sebuah rumah yang kecil. Di dalam rumah tersebut, Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian beliau bertanya kepada ibu tersebut, mengapa anaknya menangis? Ibu itu tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Khalifah Umar melihat terus-menerus ibu tersebut yang sedang memasak. Sesudah terasa agak lama, tetapi tidak ada tanda-tanda masakan itu akan matang, Khalifah Umar bertanya lagi kepada ibu tersebut, mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis, tetapi sang ibu tidak selesai juga memasaknya. Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau pun kaget. Ternyata yang dimasak ibu itu adalah batu. Akhirnya, seketika itu juga Khalifah Umar kembali ke rumah dan mengambil satu karung gandum yang diserahkan kepada ibu tersebut agar anak-anaknya tidak kelaparan lagi. Hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan dari para pemimpin Islam yang terdahulu yang dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kita. Yang kedua, meskipun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dengan meniru sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab menjadikan manusia lebih mulia jika dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Yang keempat, mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjadi tahu bahwa orang kaya tidak harus hidup penuh gemerlap dunia, tetapi yang lebih penting adalah menyalurkan hartanya ke jalan Allah agar hidupnya mulia di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, semakin menjadi tahu dengan kesederhanaan dan keikhlasan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang disukai oleh Rasulullah. Yang ketujuh, ternyata hidup ini penuh rintangan dan bahkan fitnah, maka perlu kehati-hatian dalam bertindak dan berbuat. Selanjutnya adalah cara-cara meneladani sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Yang ketiga, berlatih selalu mengemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. Yang keempat, menjaga kesehatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak adil. Yang keenam, membiasakan diri hidup sederhana jika ada kelebihan rezeki untuk berderma. Yang ketujuh, membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama tanpa pamrih. Yang kedelapan, menyadari bahwa setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya, maka tidak usah mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, tenang dalam berpikir dan bersikap dan tegas dalam bertindak. 2. Selalu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu. Yang ketiga, mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan strata sosial di masyarakat.
Yang keempat, sederhana memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, rela berkorban untuk kepentingan umat. Yang keenam, berani menghadapi ujian hidup dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, banyak belajar memahami sifat orang-orang di sekitar kita dan peka terhadap lingkungan. Yang kedelapan, banyak mensyukuri nikmat Allah dengan gemar bersedekah. Yang kesembilan, mencintai keluarga dan orang-orang yang soleh yang ada di sekitar kita. Yang kesepuluh, bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Yang kesebelas, mencintai sesuatu karena Allah, tidak untuk kesenangan dunia saja. Baiklah santriwan dan santriwati yang Ustadzah banggakan, demikian tadi pembahasan materi tentang keteladanan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.